Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan surat dan hadis tentang konsumsi kepada adik saya. Jadi yang pertama suratnya adalah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum yang aduwwu mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagimu. Jadi intinya kita tuh diwajibkan untuk memakan yang halal sesuai dengan perintah Allah, dan jangan kamu ikutin langkah-langkah syaitan kayak makan haram atau makan selain yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidi wa kullu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbu musyrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadis riwayat Bukhari, bunyinya an Abu Hurairah qala ma aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amu qatu inni ishtahahu akalahu wa in kari hahu tarakahu. Yang artinya tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela makanan sekalipun, dan bila beliau menyukai makanan tersebut maka ia akan makan, dan bila beliau tidak menyukainya maka ia akan meninggalkannya. Hadis yang kedua, an Amri bin Syu'aibi an abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu malam yukhalifu israfu au makhilatu. Yang artinya, makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah selagi tidak berlebih-lebihan atau berbangga atau sombong. Jadi intisarinya itu kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal, berpakaian, bersedekah selagi itu tidak niatnya kita tidak untuk bersombong atau melebih-lebihkan sesuatu atau memamerkan sesuatu. Jadi harus ikhlas untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Fibatullah. Di sini saya akan membuat video tentang ayat hadis ekonomi tentang konsumsi. Ayat yang pertama yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khudzu zinatakum inda masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah yang indah di setiap kamu masuki masjid, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, di ayat di sini disampaikan bahwa pada seluruh manusia umumnya, bahwa ketika kita ingin beribadah, kita harus memakai pakaian yang baik. Konsumsi di sini perilaku konsumsinya itu tentang memakai pakaian yang indah. Itu dipakai saat ketika kita melakukan ibadah di masjid, sholat Jumat, sholat berjamaah, dan lain-lain. Kemudian makan dan minumlah di sini Allah halalkan apa yang menjadi Allah halalkan. Jadi jangan sampai kita mengharamkan apa yang sebenarnya Allah tidak haramkan gitu. Tapi juga jangan sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena
sungguhnya apa yang telah Allah halalkan itu sungguhnya demi kita sendiri, demi kebaikan kita sendiri juga. Kemudian dan janganlah berlebihan. Nih, jangan berlebihan ini tidaklah misalkan kita makan tuh jangan sampai bersisa. Usahakan secukupnya sehingga ketika kita makan makanan habis kebutuhan kita terpenuhi, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan memuaskan nafsu makan kita. Nah, di sini saya bersama saya, adik saya juga lagi makan kebetulan. Dia makan secukupnya, kadar pas, makan dan minum secukupnya. Mana ya? Ya. Kemudian ayat yang kedua yaitu di Al-Baqarah, Quran surat 168. Tidak aja ya. Di Al-Baqarah Quran surat 168 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi dan makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kamu. Nah, intisari dari ayat ini adalah ketika kita makan atau kita konsumsi sesuatu atau kita memakai sesuatu, itulah harus yang dari halal, baik dari halal segi dapetinnya atau halal bahannya, makanannya itu halalnya jelas, dan juga baik itu untuk lebih terhadap diri kita. Jadi misalkan kita punya penyakit, misal ada pantangan makanan ya jangan dimakan meskipun itu halal. Misalkan penyakit darah tinggi, nggak boleh makan kambing. Nah, padahal kambing itu halal. Nah, itu tuh nggak boleh dimakan karena nggak baik buat diri kita, karena kitanya juga lagi sakit. Seperti itu. Misalkan untuk menjaga kesehatan, misalkan kita harus makan sayur-sayuran. Nih, adik saya makan sayur-sayuran. Ya, jadi ketika sayur-sayuran itu bagus untuk tubuh, maka diusahakan kita memakan yang tersebut, yaitu halal serta baik untuk diri kita sendiri. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu seperti boros, mubazir, yang tidak bermanfaat untuk kita, karena dengan mubazir justru malah membuang-buang hal-hal yang berguna. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ayat dan hadis tentang konsumsi. Konsumsi pada hakikatnya adalah kegiatan mengeluarkan sesuatu untuk keperluan, kepentingan, dan kemewahan. Islam mengajarkan kita dalam mengkonsumsi sesuatu harus yang halal, sebagaimana telah difirmankan bahwa kita harus mengkonsumsi sesuatu yang halal, baik dari cara memperolehnya ataupun bahannya. Karena dengan mengkonsumsi sesuatu yang halal akan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 108, yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Ayat ini ditunjukkan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia. Tidak semua yang ada di bumi ini halal. Misalnya, Allah menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan, tetapi misalnya digunakan untuk obat. Dengan demikian, tidak semuanya yang ada di bumi ini bersifat halal. Selanjutnya, surat Al-Baqarah 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskulu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang beriman harus memakan makanan yang baik-baik dan halal, yang mana telah Allah berikan kepada umatnya, yang diperoleh secara berbeda-beda, dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena hanya kepadanya kita meminta. Selanjutnya, hadis tentang makanan. Rasulullah bersabda, qalu yakulu ma mala dami wa ansaro min batni hasbul ada min luqomatu yukimuna sulbahu fa in holabat al adami nafsuhu fa sulusu lito ami wasulusu lisa robi wasulusu lin nafas. Artinya Rasulullah bersabda, anak Adam tidak mengisi penuh suatu wadah yang lebih jelek dari perut. Cukuplah bagi mereka ibu beberapa suap makan yang dapat menegakkan punggungnya. Apabila kuat keinginannya, maka jadikanlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk dirinya atau udara. Hadis riwayat Nasa'i. Qala Rasulullahi alaihi wasallam, kulu watas sodako wal basu fi goiri isrofi wala makilah. Artinya Rasul bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Nasa'i. Dalam ayat dan hadis tentang makanan ini, halal yang dimaksud adalah halal yang murni, misalnya buah-buahan, binatang, sembelihan, minuman sehat, pakaian dari kapas atau wol, pernikahan yang sah, warisan, harta rampasan, dan hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kepada saudara saya mengenai materi konsumsi. Ayat yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah yang nyata bagimu. Di sini maksudnya sebagai Jadi maksudnya di sini kita harus mengonsumsi, memakan, dan menggunakan bahan-bahan memasak untuk makanan kita itu menggunakan bahan-bahan yang halal. Itu contohnya, misalnya kita ingin menggoreng tempe, maka kita harus pastikan bahwa tempe itu ada halal, minyaknya halal, dan cara kita memasak pun halal. Contohnya gimana cara memasak kita halal? Itu kita misalnya baca bismillah, seperti itu. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sini maksudnya apabila kita mengonsumsi sesuatu itu kita tidak boleh berlebihan. Misalnya sebenarnya kita itu sudah kenyang apabila kita makan satu porsi, tapi kita malah nambah jadi 2-3 porsi, itu artinya kita sudah berlebihan, itu tidak benar. Kemudian hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari An-Nisa'i Ibnu Majah yang berbunyi, an Amrin Syu'aibin an Abi an Jadahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kulu wasrobu watasaddaqu walbasu malam yuholid bu isrofun au makhilah. Artinya makanlah, minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah sepanjang tidak dicampuri oleh berlebih-lebihan atau kebanggaan atau kesombongan. Jadi misalnya ketika kita berpakaian itu kita tidak boleh berpakaian karena ingin merasa dipandang kaya atau dihormati atau sebagainya. Dan jangan makan minumlah berlebihan seperti yang sudah dijelaskan di ayat yang sebelumnya. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi an Abi Hurairah qala aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahahu akalahu wa in karihahu tarokah. Artinya tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela suatu makanan sekalipun dan seandainya beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan bila tidak menyukainya beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Jadi di sini apabila kita membeli atau diberi makanan dari orang itu kita tidak boleh mencelanya seperti itu. Misalnya kita tidak menyukainya maka kita bisa meninggalkannya, kita tidak memakannya, tapi kita tidak perlu mencelanya.